Laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum, saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki, adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Saya mundur 1 langkah. Dari sudut pandang forensik, ketika kita menyimpulkan penyebab kematian NASH, N natural, ini bisa dianggap sebagai kematian yang wajar karena sakit, karena usia lanjut, dan seterusnya. 3 selebihnya ini yang tergolong sebagai kematian tidak wajar, yaitu accident, suicide, homicide, kecelakaan, bunuh diri, dan meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia. Nah, di dalam berkas yang saya baca, simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah? Tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya. Di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Kedua korban ditusuk. Ya. Dan kedua korban meninggal di TKP tanggal 31 Agustus. Laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Anak saya tidak bersalah, boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati. Entah apa alasannya, saya menangkap kesan kuat bahwa Polda Jabar ini berulang kali memposisikan dirinya justru berseberangan dengan pengadilan negeri. Berseberangan dengan pengadilan negeri. Ya. Pertama terkait tadi disampaikan oleh Mas Saiful. Ketika majelis hakim di pengadilan negeri menyatakan ada 3 DPO, Polda Jabar tanpa lewat proses hukum apapun menganulir 2, tinggal 1 DPO saja. Itu ternyata bukan satu-satunya saja. Di Polda Jabar, di reskrimumnya mengatakan bahwa Peggy adalah orang pertama yang melakukan perkosaan terhadap korban.